Di video ini aku akan membahas cara menggunakan QR Code untuk memasarkan produk onlinemu. Apakah kamu menjual barang fisik, digital download, atau menawarkan layanan? Apa kabar semuanya? Nama aku Erik Hansker. Dan kamu tidak butuh iklan Super Bowl untuk membuat QR Code bekerja untukmu. Dengan strategi yang tepat, mereka dapat mendorong traffic nyata, meningkatkan penjualan, dan menghubungkan dunia offline ke bisnismu dalam hitungan detik. Kamu mungkin pernah melihat sebelumnya, kotak hitam putih yang dicetak pada kemasan, menu, selebaran, atau bahkan terkadang di dinding acak. Tapi hal-hal ini bukan hanya semacam hal baru teknologi lagi. Mereka telah menjadi salah satu tools low cost, high impact yang dapat digunakan oleh bisnis apapun. Terutama jika kamu menjual produk online. Jadi hari ini aku akan menunjukkan kepadamu cara menggunakan QR Code untuk mendapatkan lebih banyak klik, tampilan, dan penjualan. Apa sebenarnya QR Codes itu? Mari kita mulai dengan dasarnya. QR adalah singkatan dari Quick Response yang persis seperti yang dirancang untuk mereka lakukan. Alih-alih mengetik URL yang panjang dan canggung di ponselmu, QR Code membawa orang ke sana secara instan. Cukup arahkan kameramu ke kode dan boom, itu langsung terbuka. Selama pandemi, orang terbiasa memindai hal-hal untuk menu restoran, check-in, tiket, dan banyak lagi. Tapi sekarang kebiasaan itu melekat. Dan itu adalah hal besar bagi siapapun yang menjalankan bisnis online. Karena setelah seseorang terbiasa memindai QR Code, itu menjadi kebiasaan. Dan itu berarti kamu bisa menemui mereka di mana mereka berada dan memindahkan mereka kemana kamu ingin mereka pergi. Katakanlah kamu menjual digital planners. Daripada mengatakan pergi ke erikhansker.com, kamu bisa saja menunjukkan kode yang membawa mereka ke sana. Mereka memindai, mengklik, dan kemudian mereka berada di sales page-mu. Tidak ada gesekan, tidak ada langkah ekstra. Kemudahan penggunaan itu dapat membuat perbedaan besar. Terutama jika kamu mencoba menarik perhatian di tempat-tempat di mana orang tidak ingin berpikir terlalu keras atau menunggu terlalu lama. Lebih baik lagi, QR Code bukan hanya jalan pintas. Kamu bisa melacaknya, kamu bisa memperbaruinya, dan kamu bisa menggunakannya untuk mempelajari apa yang sebenarnya berhasil dalam pemasaranmu. Static versus dynamic QR Codes. Dan mengapa dynamic QR Codes adalah game changer? Nah, bagian ini mungkin terdengar sedikit teknis, tapi itu sebenarnya sangat penting. Tidak semua QR Codes bekerja dengan cara yang sama. Ada dua jenis utama, static dan dynamic. Static QR Code adalah sekali jadi. Setelah kamu membuatnya dan mencetaknya, kamu terjebak dengan link apapun yang ditujunya. Jadi jika kamu secara tidak sengaja menautkan ke halaman yang salah satu atau penawaranmu berubah nanti, tidak ada jalan kembali. Kamu harus mencetak ulang semuanya dan memulai lagi dari awal. Dynamic QR Codes di sisi lain jauh lebih pintar. Kamu bisa mengubah tujuannya kapan saja, bahkan setelah kode itu sudah keluar di dunia. Itu berarti jika kamu menjalankan promo dan kamu ingin kode itu mengarah ke penjualan musim panasmu di bulan Juli dan koleksi back to schoolmu di bulan Agustus, kamu tidak perlu membuat kode baru. Kamu hanya perlu memperbarui linknya. Kamu juga bisa melacak hal-hal dengan dynamic codes, seperti berapa banyak orang yang memindainya, kota apa tempat mereka berada, jam berapa, jenis ponsel yang mereka gunakan. Kamu bisa melihat pola. Mungkin lebih banyak orang memindai selebaranmu di malam hari. Mungkin kamu mendapatkan banyak pindaian pengguna iPhone atau dari orang-orang di area tertentu. Wawasan semacam itu dapat membantumu melipat gandakan apa yang berhasil dan menghilangkan apa yang tidak. Aku suka alat bernama QR Code Unlimited untuk melakukan ini. Itu yang membiarkanmu membuat dynamic QR Code yang bisa kamu edit, lacak, dan optimalkan tanpa perlu menyewa developer atau berurusan dengan hal-hal rumit seperti itu. Aku akan menaruh linknya di deskripsi di bawah jika kamu ingin mencobanya. Itu sangat ramah pemula. Nah, ketika kamu mengklik link itu akan membawamu ke halaman ini di mana kamu bisa memulai dengan free trial dari mereka. Nah, jika kamu masuk ke sini, silakan klik Select Templates. Kamu bisa melihat semua jenis QR Codes berbeda yang mereka miliki di sini. Nah, mereka juga melakukan beberapa hal lain, seperti kartu bisnis digital dan semacamnya. Tapi jika kamu datang ke sini ke QR Codes, kamu bisa datang ke sini dan mengklik Dynamic QR Code Generator. Dan di sini kamu bisa melihat itu sangat mudah digunakan. Jadi ada format yang berbeda, hal-hal seperti website, PDF, app downloads, kartu kontak, semua jenis hal berbeda ini. Dan kemudian kamu hanya memasukkan URL yang kamu ingin tautkan. Dan kemudian kamu siap untuk pergi. Bagaimana brand besar menggunakan QR Codes dan apa yang bisa kamu tiru. Nah, kamu tidak perlu menjadi perusahaan besar untuk menggunakan QR Codes secara efektif. Tapi selalu membantumu untuk melihat bagaimana pemain besar melakukannya. Karena jika itu berhasil untuk mereka, maka kamu bisa yakin bahwa ada bagian-bagian yang bisa kamu gunakan untuk brandmu sendiri. Ambil Domino misalnya. Mereka menjalankan kampanye di mana mereka menaruh QR Codes di billboards dan ketika orang memindainya, itu membawa mereka langsung ke halaman pesanan. Tidak perlu mengunduh aplikasi, tidak perlu menelepon siapapun. Cukup pindai, ketuk, dan boom. Pizza sedang dalam perjalanan. Kampanye tunggal itu mendatangkan lebih dari 1 juta pesanan. Dan kemudian ada Nestle. Mereka menambahkan QR Codes ke kemasan produk mereka yang terhubung ke video di balik layar. Cerita sumber bahan dan info nutrisi. Orang memindainya karena rasa ingin tahu. Tapi berakhir dengan menghabiskan lebih banyak waktu dengan brand itu. Meningkatkan kepercayaan, mendorong keterlibatan, dan bahkan membantu dengan loyalitas brand. Netflix
Netflix melakukan sesuatu yang serupa, tapi dengan sentuhan yang menyenangkan. Ketika mereka menghidupkan kembali Gilmore Girls, mereka membuka kedai kopi pop-up di seluruh negeri. Cangkirnya memiliki QR Codes yang membuka Snapchat filters bertema. Orang-orang membagikan filters itu berfoto selfie dan mengubahnya menjadi full-on experience. Di Spotify, mereka pada dasarnya membuat versi QR Codes mereka sendiri hanya untuk musik. Artis biasanya mencetaknya di selebaran, stiker, merchandise, dan penggemar bisa memindainya untuk secara instan membuka playlist atau lagu. Itu mulus, cepat, dan membuat orang berbagi musik jauh lebih mudah daripada mencoba mengirim link kepada seseorang. Setiap contoh ini memiliki kesamaan. QR Code membuat tindakan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menyenangkan. Itulah yang ingin kamu tuju. Cara menggunakan QR Code di bisnismu sendiri. Tidak perlu teknologi canggih. Nah, ini kabar baiknya. Kamu tidak perlu menjadi Netflix atau Domino's untuk berhasil melakukan ini. QR Codes bekerja sama baiknya untuk kreator kecil dan pengusaha solo. Katakanlah kamu ingin menjual Notion template. Setiap kali orang mengunduh satu, kamu bisa menyertakan QR Code di bagian terakhir yang terhubung ke thank you video khusus, produk-produk tutorial, atau bahkan sumber daya bonus. Itu adalah sentuhan kecil, tapi itu membuat pengalaman pengguna terasa lebih lengkap. Dan itu dapat membantu mendorong lebih banyak keterlibatan setelah penjualan. Atau mungkin kamu seorang pelatih. Kamu bisa mencetak paket sambutan untuk klien baru dan menempelkan QR Code di dalamnya yang terhubung ke video walkthrough atau panduan memulai cepat. Kamu bahkan bisa mengirim mereka PDF dengan kode yang dapat dipindai yang membuka kalendermu hingga mereka bisa memesan panggilan berikutnya. Jika kamu menjual physical product seperti lilin, cetakan seni, planners, kemasanmu adalah real estate yang berharga. Kamu bisa mencetak QR Code di bagian belakang kartu halaman terima kasihmu yang mengarah ke playlist pribadi, setup tutorial, atau bahkan diskon kejutan untuk pesanan berikutnya. Keindahan QR Codes adalah mereka bekerja di mana saja kamu bisa menunjukkannya. Cetak, digital, bahkan secara langsung. Tips desain yang benar-benar membuat orang memindai. Desain itu penting bahkan untuk sesuatu sekecil QR Code. Dan disinilah banyak orang yang salah. Pertama, kode itu sendiri harus terlihat dan dapat dipindai. Itu berarti menggunakan kontras yang kuat, gelap di atas terang. Jangan mencoba menjadi lucu dengan kode merah muda di latar belakang krem. Itu mungkin terlihat estetis. Tapi jika tidak memindai secara instan, orang tidak akan repot. Kedua, ukuran penting. Kode kecil di sudut bawah selebaran tidak akan berhasil. Kamu ingin itu cukup besar, sehingga seseorang dapat dengan mudah melihatnya dan memindainya dari jarak yang wajar. Beri itu ruang bernapas, jadi itu tidak terasa ramai atau seperti dipikirkan belakangan. Ketiga, dan ini yang paling besar, beritahu orang apa yang akan mereka dapatkan jika mereka memindainya. Jangan hanya melempar kode di iklanmu tanpa konteks. Tambahkan baris teks tepat di atas atau di bawah yang mengatakan sesuatu seperti pindai untuk mendapatkan diskon 20% atau tonton video tutorial atau klaim free checklistmu. Semakin jelas janji itu, semakin besar kemungkinan orang akan mengeluarkan ponsel mereka. Dan terakhir, selalu uji. Jangan berasumsi bahwa itu berfungsi. Coba di iPhone, coba di Android. Pastikan itu memuat cepat dan membawa orang ke tempat yang tepat. Apa yang harus dihindari dan mengapa kebanyakan QR Codes gagal? Banyak bisnis menggunakan QR Codes, tapi tidak semuanya menggunakannya dengan baik. Jadi mari kita bicara tentang beberapa kesalahan umum yang harus dihindari. Yang terbesar, menautkan ke homepage-mu. Itu hanya malas, itu terlalu samar. Jika seseorang memindai kodemu, kamu harus memberi mereka hadiah dengan sesuatu yang spesifik, tidak membuat mereka menggali websitemu. Masalah lain, poor mobile optimization. Ingat, orang memindai di ponsel mereka. Jika halaman yang mereka kunjungi tidak mobile friendly, jika memuat lambat, jika terlihat jelek, atau sulit dinavigasi, mereka pergi. Kamu harus membuat landing experience itu terasa mulus dan disengaja. Dan yang terakhir, boring atau unclear CTAs. Jika kodemu mengatakan pindai untuk mempelajari lebih lanjut tentang misi dan nilai brand kami, tidak ada yang akan melakukannya. Tapi, pindai untuk menghemat Rp150.000 atau pindai untuk membuka hari uji coba gratis. Itu sedikit lebih menarik. Kamu perlu memberi mereka alasan untuk peduli. Apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Jadi QR Codes adalah salah satu alat yang hampir terasa terlalu sederhana untuk menjadi kuat. Tapi ketika kamu menggunakannya dengan cara yang benar, dan terutama ketika kamu memasangkannya dengan alat dinamis seperti QR Code Unlimited, mereka benar-benar dapat membantumu tumbuh. Sekarang mereka bukan sihir, tapi mereka menghilangkan gesekan. Mereka memberi orang alasan untuk terlibat, dan mereka memberimu data nyata sehingga kamu bisa belajar darinya. Jadi ini tantanganmu, buat dynamic QR Code pertamamu hari ini. Gunakan QR Code Unlimited dan tautkan ke satu yang berguna seperti halaman produk, bonus video, atau diskon, dan letakkan di suatu tempat di bisnismu. Lihat apa yang terjadi. Kemudian coba yang lain. Kamu tidak harus menjadi mewah. Kamu hanya harus disengaja karena kotak kecil itu mungkin adalah hal paling sederhana yang kamu tambahkan ke bisnismu tahun ini, dan itu bisa berakhir menjadi salah satu yang paling efektif. Nah, jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa menekan tombol like itu dan subscribe untuk lebih banyak video konten seperti ini. Dan pastikan untuk melihat link di deskripsi di bawah sehingga kamu bisa menjelajahi alat apapun yang kami bicarakan hari ini. Nah, itu adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan
komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.